Kita lanjutkan dialog kita di Indonesia Business Forum. Saya langsung ke Pak Raden lagi. Pak Raden, ini second offer kita apa? Sebelumnya kita sudah tawarkan impor dalam bentuk energi, begitu ya Pak. Kemudian investasi 551 triliun, kira-kira nanti masih lanjut atau seperti apa Pak? Itu masih tetap ya. Oke. Jadi tawaran kita untuk kita bisa impor minyak ya, energi lah disebutkan tadi itu masih tetap itu. Tentu seperti yang kami katakan tadi, kita juga menawarkan untuk membeli tambahan untuk seperti gandum, ya kan? Karena memang kita tidak produksi gandum, kemudian juga soybean, ini apa namanya itu kedelai, ya kan? Kita bisa bahkan bikin long term apa namanya perjanjian yang lebih panjang. Nah sekarang juga kebetulan ada beberapa pengusaha kita yang berencana berinvestasi di sana. Saya katakan tadi adalah di bidang petrokimia. Ya kita juga bisa menyebutkan itu ya bahwa Indonesia juga berinvestasi di sana. Bahkan kita ajak mereka melakukan koinvestasi di bidang energi. Jadi karena kita juga butuh energi, kita bersama-sama dengan pengusaha di Indonesia berinvestasi bersama dengan pengusaha di sana di bidang energi, dan juga kita ajak mereka berinvestasi di sini. Bahkan kita ajak mereka juga berinvestasi di critical mineral. Ya kan. Jadi sama seperti yang kita berikan kepada Cina, ke yang lain-lain, ke Eropa juga kita tawarkan ke mereka karena kebetulan kan memang pemerintah Amerika sangat butuh critical mineral buat mereka. Kita tawarkan ke mereka sekarang. Ayo kita bersama-sama. Oke. Itu yang kita, jadi mudah-mudahan kita lihat saja ini, mudah-mudahan ada, ya kita nggak tahu seperti yang kita hanya berdoa, mudah-mudahan kita sudah buat listnya, opsinya 1, 2, 3, senarionya seperti apa kita tawarkan, mudah-mudahan dia. Tapi menurut saya, kita harus selalu menyiapkan the worst case. Kita mengetahui beliau ini kan, ya, yang menunjuk begini ini. Ya. Kita harus memang mempersiapkan diri untuk the worst case. Apa itu Pak? Ya, the worst case adalah seperti yang dikatakan tadi. Kita harus mencari bagaimana kalau memang dia tidak memberikan itu. Menurut saya, kalau kita lihat sekarang ini WTO tanpa Amerika, kenapa nggak kita pikirkan juga itu? Jadi perjanjian dagang dengan seluruh dunia ini tetap jalan, menurut saya ini belum pernah diomongin ini tanpa Amerika. Karena sekarang sebetulnya yang menarik adalah yang menjadi sponsor utama WTO, ya perjanjian dagang dunia ini adalah Amerika. Dan sekarang dia meninggalkan itu. Ya sudah, dia meninggalkan itu, kita yang sisanya ini. Itu kan masih cukup besar. Sisanya ini masih ada sekitar 83%, 80% dari ekonomi dunia. Ya sudah yang 80% ini saja, kalau yang 20% Amerika nggak mau, karena yang terjadi sekarang kan Amerika memusuhi even teman-temannya, tetangganya, ya hubungan baik seperti apa dia dengan Kanada, hubungan baik seperti apa dia dengan Australia, juga dengan Jepang. Ya sudah, itu saya pikir bisa kita ambil menjadi kesempatan. Contohnya sekarang bahwa UCPA, ya perjanjian antara Indonesia dengan EU ini, menurut saya ada juga yang membuat ini, kita sudah 9 tahun berunding ya dengan European Union, Eropa ini. Tapi dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi percepatan. Itu menurut saya bukan kebetulan. Itu adalah akibat dari Trump. Jadi mungkin ini yang harus dilihat, mungkin kita lakukan dengan yang lain lebih agresif ini. Jadi seperti BRICS gitu? Ya bisa saja. Hubungan diplomasi dagang sekarang ini menurut saya menjadi lebih penting dari yang sebelum-sebelumnya. Itu yang harus dilakukan. Pak Benny, menurut Anda gimana nih? Tadi Anda sempat sampaikan bahwa diversifikasi ini mungkin bisa diambil sebagai salah satu solusi untuk industri. Bagus sekali nih teorinya Pak Raden, bukan teori lah. Harapan dan rencananya. Ya memang saya masih ingat almarhum Pak Mari Muhammad bahwa dia mengatakan memang kita kalau sulit selalu urusannya walaupun ekonomi urusannya selesai dengan doa. Jadi ekonomi
Indonesia by doa. Ekonomi doa sekarang begitu ya Pak? Iya kan. Oke. Soalnya nggak ada alternatif yang lain. Oke. Artinya masih punya harapan. Orang kan harus punya harapan, ya. Hope itu selalu ada. Ya kan, siapa tahu memang Tuhan kan baik sama kita ya. Kita diberi yang terbaik lah. Dan tentu satu yang terbaik adalah kita masih mau berusaha. Saya setuju dengan Pak Raden, pengusaha itu kerjanya hanya berusaha. Dalam situasi apapun kita nggak bisa ganti jadi Pak Raden tuh nggak bisa. Kita berusaha, memang bisnis, iya kan? Nah memang situasinya kadang-kadang di atas, kadang-kadang susah. Tapi kita nggak pernah cerita waktu mudah gitu. Kita selalu cerita pada waktu susah. Nah ini kita dalam keadaan susah, ya kita tetap usaha Pak. Kita nggak mungkin berhenti untuk usaha itu. Nah memang ada misi yang kita emban yaitu apa? Lapangan kerja. Saya ingatkan lapangan kerja ini penting sekali daripada yang lain. Daripada Trump menurut saya lapangan kerja lebih penting. Jadi pasar dalam negeri ini harus dijaga agar lapangan kerja ini terjaga. Karena kalau orang udah nganggur udah berat Pak. Oke. Gitu, terima kasih. Pak Jemi. Ya, sedikit menambahkan pandangan Pak Beni tadi. Jadi job creation itu di Indonesia itu sangat penting. Jadi Indonesia juga pendidikan didominasi masih banyak lulusan SMP SD ya. Which is 50% itu mayoritas SMP SD. Jadi saya pikir industri tekstil itu kita harapkan bisa menjadi industri menjembatani industri dari industri teknologi rendah menjadi industri teknologi tinggi. Jadi which is di beberapa negara itu industri tekstil dipakai. Di Jepang pernah dipakai, di Korea dipakai, di Taiwan dipakai. Ya jadi banyak perusahaan-perusahaan besar di Korea, di Taiwan itu dulu itu berawal dari industri tekstil. Jadi kita harapkan mungkin dengan seiring dengan perkembangan zaman, pendidikannya bisa maju, ya istilahnya transformasi industrinya pun bisa berjalan dengan sendirinya. Oke, kalau Trump tetap menerapkan 32%, kita kan juga menjadi salah satu keanggotaan resmi dari BRICS. Apakah kita bisa mengalihkan diversifikasi ke negara-negara BRICS atau seperti apa nih, Pak Jemi? Kita berusaha harus. Berusaha kita harus. Tapi kita juga jangan lupa market dalam negeri itu kita besar, kita harus jaga. Ya memang mencari market baru di luar juga tidak mudah. Partner dagang kita negara lain seperti negara tirai bambu juga mereka dengan dikenakan tarif begini is hurting their economy ya. Jadi mereka juga berusaha mencari market-market baru di negara lainnya. Dan mereka selain mengekspor produknya, mereka juga mengirimkan orangnya kemana-mana untuk mengembangkan produk-produknya dengan mereka punya obor ya. Belt and Road Initiative itu mereka gencar sekali di berbagai negara termasuk Afrika. Tapi kalau boleh saya tambahkan yang jadi jangan terlampau taking for granted bahwa BRICS ini akan menjadi pasar yang besar buat kita, terutama Cina. Kenapa tuh Pak? Cina itu adalah negara manufaktur yang paling kompetitif di dunia. Karena dia memakai economic of scale-nya, skala usaha, skala mesinnya dia, economic of scale-nya itu sulit membuat semuanya menjadi sangat-sangat murah sekali. Jadi Cina sih itu nggak bisa kita saingi jadi jangan anggap itu menjadi market kita. Market kita lihat saja ekspor kita ke Cina tidak ada barang-barang yang kita produksi seperti tadi. Yang menjadi kenapa Cina bisa mengimpor dari kita atau kita ekspor ke Cina adalah barang-barang yang sumber daya alam. Bukan di manufaktur itu. Jadi hati-hati dengan, makanya yang saya katakan tadi justru negara-negara lain jangan tergantung BRICS juga. Ya. Jadi saya mau tambahkan gini, international trade ini itu sebetulnya sufficient condition. Necessary conditionnya adalah kekuatan negara tersebut. Baik dari sisi produksi, sisi perdagangan, jaringan produksi, jaringan perdagangan. Jadi kalau kita perlu gabung tadi argumen bapak-bapak adalah kita perbaiki diri kita juga. Karena jangan salah loh, dengan BRICS itu hanya dengan India kita surplus. Dengan Brazil kita defisit, dengan Rusia kita defisit, dengan China seperti kata Pak Raden apalagi. Dengan South Africa kita defisit. Jadi BRICS itu kalau saya sih ngelihatnya dari kacamata akademik itu geopolitical. Nah, geoekonomiknya itu harus jalan terus secara praktikal. Gimana caranya? Ya kita reform diri kita.
Ya, kalau saya sih berpikir mungkin keanggotaan OECD bisa mendorong reformasi di dalam. Nah, kenapa? Karena reformasi ini yang paling penting untuk memperkuat daya saing kita. Kalau mitra bisnis, sederhananya kalau kita kuat, kita pasti akan dapat mitra bisnis. Jangan lupa loh, saya ambil contoh ya, Prancis dengan Inggris itu perang 700 tahun. Perangnya berjumlah 41 kali, artinya setiap 17 tahun mereka perang. Tapi perdagangan jagung jalan terus, makanya ada Corn Law yang jadi dasar teori comparative advantage itu. Itu dibuat ketika perang. Jadi banyak teori juga yang terjadi ketika perang dunia, ada teori makroekonomi, ada. Jadi bisnis akan jalan terus, saya setuju sekali. Dan sekarang mungkin akan banyak cara-cara untuk membuat kita kreatif mengatasi ini. Ini blessing-nya ya. Oke, tapi sikap Indonesia harusnya seperti apa menurut Anda terhadap BRICS dan juga Amerika, karena Amerika mengancam akan menambah 10%, Indonesia sikapnya harus seperti apa? Ya, itu kan dari sisi geopolitiknya. Kalau bisnis to bisnis beda loh. Emang bisnis Amerika bisa hidup sendirian gitu? Nggak bisa. Dia butuh input dari mana? Dari China. Saya ambil contoh, tahun 48, China itu hanya 0,8% kontribusinya pada perdagangan dunia. Amerika Serikat 22%, terbesar di dunia karena Eropa kan habis perang dunia. Sekarang Amerika itu hanya sekitar 9%, China 14,5%. Pendulum sudah bergeser. Jadi kalau seandainya Amerika keras terhadap China, nanti intermediate inputnya naik, cost of production-nya naik. Kalau cost of production-nya naik, dia nggak kompetitif. Mana tadi gajinya gede. Nah kalau itu terjadi, ekonominya sendiri bisa goyang, domestiknya mesti diperhatikan. Jadi nggak bisa sendirian. Kalau ditanya bagaimana sikap Indonesia, ya Indonesia bersama seluruh dunia. Nah Amerika kan mau nggak mau, dia memang sendirian gitu kan nggak. Memang dia negara besar, tapi dia harus bekerja bersama-sama, tidak di sini. Jadi harus ada win-win solution. Oke, baik. Saya akan langsung ke Pak Jemi lagi. Pak Jemi, ini apa yang harus diregulasi dalam negeri, dalam domestik kita, agar ini juga menjadi membantu industri TPT untuk lebih maju lagi di tengah kondisi seperti ini? Mungkin salah satu yang kita kan sebentar lagi masa IUSEPA ya, 2027. Jadi untuk industri tekstil itu salah satu mereka itu menginginkan produk kita itu tidak menggunakan batu bara lagi. Jadi itu condition yang kita harus penuhi. Jadi mungkin pipanisasi gas terhadap sentra-sentra industri tekstil ini harus dipercepat. Ya karena kalau enggak mereka itu tidak mau bahan bakunya itu dari negara lain. Mereka pengennya itu step forward atau fabric forward, kainnya diproduksi di dalam negeri, tapi tidak menggunakan bahan baku coal, dan dijahit di Indonesia dan ekspor ke Europe. Jadi kita Indonesia itu yang harus dibereskan selama 2 tahun ini, pipanisasi gas ke sentra-sentra tekstil, khususnya di Bandung Raya dan Solo Raya. Oke, Pak Beni, untuk mempermudah pengusaha kira-kira apa nih deregulasi yang harus dilakukan? Saya udah mencatat ya, karena saya ditugasin Pak Raden di Satgas. Itu ada, saya baru mencatat udah dapat 381. Baru catat? Iya kan. Oke. Nah itu masih panjang lagi nantinya. Nah masalahnya kan, enggak nih apa, yang harus diregulasi lah. Jadi banyak sekali, karena regulasi kita banyak sekali sih. Ya walaupun kita sudah punya Omnibus Law, tapi ya kalau kita potretkan Omnibus Law akhirnya hanya orientasinya ke tenaga kerjaan. Jadi yang dulu law yang di 73 undang-undang di MERS itu belum kelihatan semua. Jadi memang kembali lagi kita harus berbenah diri lah. Mungkin kalau diambil, kita kan selalu ngambil hikmahnya nih. Dengan seperti ini maka kita memperbaiki diri lah. Ya kemarin saya diskusi dengan teman-teman furniture, mau impor bahan baku untuk sampel, karena oleh ekspor tuh no sample no business. Ya, untuk bikin sampel yang hanya 2 meter, 4 meter, itu izinnya sama dengan untuk impor yang main bisnisnya. Okay. Ini kan repot ya, padahal itu no commercial value. Nah, pengertian seperti inilah yang belum dipahami oleh teman-teman di birokrasi. Jadi tentu masih banyak lagi, ya, seperti kita suruh green energy, kita di tempat saya udah pasang solar cell, tapi kan dibatasin oleh PLN, maksimum hanya 15% dari yang dibutuhkan di pabrik saya. Terus gimana? Ya kan, mau
permintaan EU minta semuanya green gitu, ya susah dong. Nah, masih ada regulasi yang saling bertabrakan begitu ya maksudnya? Banyak, dulu kan pernah saya ngomong di sini bahwa kita memang industri regulasi. Setiap rezim yang berkuasa, produksinya pertama regulasi. Nah ini yang terus paradok dengan regulasi yang sebelumnya. Itulah tugas Kadin dengan Pak Raden bersama teman-teman LPM untuk bantu kita lah, untuk memotret itu. Banyak Pak regulasi. Baik. Nanti kita akan dalami lagi, nanti Pak Raden akan menimpali begitu ya Pak ya, menanggapi terkait dengan pipanisasi dan sebagainya. Usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.